Pemirsa, pasca penangkapan kuasa hukum Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Kami Medan, mengajukan pra-peradilan atas kasus penangkapan kliennya Hairi Amri. Kuasa hukum menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan tersebut. Ketua Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Kami Kota Medan, Hairi Amri, dijemput petugas saat ikut dalam demonstrasi tolak Omnibus Law Jumat pekan lalu. Setelah sempat dibawa ke Mapolrestabes Medan, Hairi pun kini dipindah ke Mabes Polri Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut. Diduga penangkapan Ketua Kami Medan terkait kasus pelanggaran Undang-Undang ITE. Kuasa hukum Hairi Amri menduga ada kesalahan prosedur dalam penangkapan. Yang kita tuntut itu kan yang kita uji itu terkait dengan sah dan tidak sahnya penangkapan, sah dan tidak sahnya penahanan. Harapan kita kalau secara formal tidak sahnya penangkapan itu maka tersangka itu wajib dilepaskan secara hukum. Dan menurut kita itu tidak. Menurut kita penangkapan itu tidak sah. Sementara Kapolda Sumatera Utara menegaskan penangkapan tersebut atas dugaan penghasutan dan tindak anarki. Sudah melakukan penindakan untuk orang-orang yang menyerukan ujaran kebencian, ajakan untuk melakukan anarki, ajakan untuk melakukan penjarahan. Kebetulan di dalam grup itu menamakan dirinya Grup Kami Medan. Sedang pendalaman dan kita sudah melakukan penangkapan. Hingga saat ini tercatat 8 petinggi Kami di 5 kota telah ditangkap dan diperiksa intensif oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dipastikan melanggar kampanye selama masa pandemi COVID-19. Bawaslu Tangsel menangani 20 pelanggaran pilkada di tengah penerapan protokol kesehatan. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Tangerang Selatan mencatat 3 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan dipastikan melanggar kampanye selama masa pandemi COVID-19. Menurut Bawaslu, selain melanggar protokol kesehatan, para calon wali kota juga sebagian besar melanggar kode etik, pelanggaran pidana dan administrasi. Pilkada di Kota Tangerang Selatan, pelanggaran yang masuk ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan itu sebanyak 20 pelanggaran yang yang sudah ditangani. Kemudian ada masih 2 kasus yang masih dalam proses gitu ya. Jadi yang sudah ditangani ada 20 pelanggaran. Dari 20 pelanggaran itu terbagi, pertama temuan ada 10, kemudian laporan sendiri ada 8. Itu terkait undang-undang, ada yang pelanggaran kode etik, ada pelanggaran pidana, kemudian ada pelanggaran administrasi serta pelanggaran protokol kesehatan. Sementara itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menghimbau kepada para pasangan calon, tim sukses dan masa pendukung untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama masa kampanye di tengah pandemi COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video yang viral di media sosial terkait dugaan money politik bagi-bagi beras yang dilakukan salah satu tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar dilimpahkan dari Bawaslu ke polisi. Bawaslu meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan. Badan Pengawas Pemilu Kota Makassar, Sulawesi Selatan melimpahkan kasus dugaan money politik yang diduga dilancarkan salah satu paslon ke Kepolisian Polrestabes Makassar. Pelimpahan dilakukan Komisioner Bawaslu Kota Makassar Divisi Penanganan dan Pelanggaran Sri Wahyuningsih ditemani 2 petugas lainnya. Pelimpahan disertai bukti rekaman video adanya paket sembako berupa beras yang diangkut dengan mobil box dan diturunkan di salah satu rumah yang diduga sebagai salah satu posko pemenangan salah satu paslon di wilayah Karuwisi Utara. Pelimpahan dilakukan setelah Bawaslu meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan. Adanya dugaan bagi beras yang dilakukan oleh salah seorang warga
di Kecamatan Panakukang. Sebelumnya, tim kuasa hukum paslon nomor urut 2, Munafri Arifudin Abdul Rahman Bando, melaporkan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Makassar. Beberapa bukti selain video, juga foto-foto dan tanda bukti penerima sembako. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Andri Derisunggu, iNews melaporkan.